Aku menghindari percakapan wanita lain dan membuka-buka buku desain bordir. Ini akan sangat indah. Aku melihat desain baru terselip di antara semua desain warna-warni. Kelihatannya tidak sulit dan tidak terlihat terlalu kekanak-kanakan. Aku memutuskan untuk menyulam seekor burung kecil dengan selai daun salam di paruhnya. Dan dengan hati-hati menelusuri desainnya di sapu tanganku. Agak memalukan untuk menyulam hanya itu saja. Jadi, aku menambahkan karangan bunga laurel di sekitar sapu tangan. Selagi aku bekerja keras pada desainnya, wanita yang tadinya bersikap dingin padaku menyelinap ke arahku. Oh, desain itu mirip dengan apa yang dibuat putri saya tahun lalu. Sangat cantik ketika kamu menyelesaikannya. Benarkah? Menurutku desain ini juga lucu. Saya ingat sapu tangan yang dibuat Nona Larissa 2 tahun lalu. Tapi berapa umur Nona Larissa tahun ini? Tanya wanita yang duduk di sebelahnya. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia sudah berumur 17 tahun. Jadi dia berumur 15 tahun ketika dia membuat sapu tangan itu. Dia hanyalah seorang gadis kecil dan sekarang dia sudah dewasa. Waktu cepat berlalu ya. Iya, hohohohoho. Mereka tertawa bahagia dan beralih ke topik pembicaraan lain. Tapi aku mengerti betul apa yang ingin mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa kemampuanku berada pada level anak berusia 15 tahun. Lagi-lagi mereka memanfaatkan momen saat Duchess sedang asyik melihat-lihat karya orang lain. Bukankah wanita itu diam-diam bersahabat dengan Countess Sinclair juga? Kenapa dia mengkritikku dan bukannya Lizzie? Benar juga. Dia akan mendapat masalah jika dia mengkritik Lizzie yang disayangi sang Duchess seperti putrinya sendiri. Aku sedikit kesal, tapi aku tidak membutuhkan perhatian orang yang tidak penting. Aku menguatkan diri dan memusatkan perhatianku pada sulamanku. Namun aku menjadi semakin terisolasi di setiap pertemuan bordir. Seorang wanita khususnya yang dekat dengan Countess Sinclair memimpin intimidasi tersebut. Diam-diam membandingkanku dengan Lizzie. Pantas saja Edith begitu iri pada Lizzie di cerita aslinya. Hanya karena aku tahu cerita aslinya, maka aku bisa menerima provokasi seperti itu dengan tenang. Kalau tidak, aku mungkin akan membenci Lizzie juga. Saat ini, Lizzie masih mengerjakan selendangnya, menyulam segala jenis bunga dan rumput, menerima kekaguman dari wanita bangsawan lainnya. Selendang itu mungkin akan berakhir di tangan Cliff setelah pertarungan sengit antara pemeran utama pria dan pemeran utama pria kedua. Tentu saja, aku menatap sapu tanganku yang hanya disulam dengan karangan daun salam di sekelilingnya, dan bertanya-tanya warna apa yang cocok untuk mengisi tubuh burung itu. Awalnya, aku berpikir tentang warna kuning, tapi menurutku itu akan terlihat terlalu feminin. Akhirnya aku memutuskan warna abu-abu terang untuk badan dan perak dan hitam untuk sayap. Tiba-tiba sebuah tangan halus muncul di hadapanku. Bagaimana kalau melakukannya dengan warna ini? Tanya Lizzie sambil memberikanku seutas benang merah muda. Mungkin dia sedih melihatku dibully. Menurutku itu akan terlihat sangat lucu dengan warna hijau kekuningan pada daun di paruhnya. Tentu saja begitu. Kombinasi warna pink dan hijau kuning hampir tidak pernah gagal. Aku menghargai perhatiannya, tapi sayangnya aku tidak bermaksud menjadikannya terlalu feminin. Tapi aku harus bersikap baik di sini, karena jika aku menolak saran Lizzie, aku akan dicap sombong dan tidak mau menerima nasihat. Terima kasih atas nasihatnya Lizzie, tapi aku membuat ini dengan memikirkan Kilian. Ya, Kilian. Aku kebetulan memikirkan Kilian yang bermata abu-abu, tapi sepertinya itu bukan alasan yang buruk. Iya, mata Kilian berwarna ini. Oh, kamu benar. Hanya saja jangan katakan padanya karena itu memalukan. Kataku sambil tersenyum seperti pengantin baru yang pemalu. Bahkan para wanita yang mencoba menyalahkanku karena menolak saran Lizzie tidak bisa menyalahkan alasanku. Apa yang bisa mereka katakan ketika seorang pengantin baru menaruh hati pada pengantin pria, putra kedua Duke Ludwig? Betapa indahnya, Edith. Warna mata Kilian sangat cantik, kata Duchess dengan gembira. Menurut Anda, itu bukan karena mirip dengan mata Duke, kan? Oh, dia juga memiliki warna mata yang sama. Saat aku bercanda dengan Duchess, para wanita di sebelahku ikut tertawa terbahak-bahak. Pengantin baru itu manis sekali. Aku tahu.
Ngomong-ngomong, apakah Tuan Kilian baik-baik saja? Lizzie mencoba menjawab pertanyaan mereka, tapi aku segera memotongnya. Tentu saja, dia sedang turun bersama Duke sekarang untuk melihat harta warisan yang akan dia terima. Tapi saya akan memberitahunya bahwa Anda menyapanya ketika dia kembali. Baru setelah aku menjawab, Lizzie terdiam dan tersenyum. Sejujurnya, momen seperti inilah yang membuatku memahami Edith yang asli lebih dalam. Aku tahu Lizzie tidak memiliki niat buruk terhadapku, tapi dia benar-benar kurang memiliki perspektif. Itu pertanyaan untukku. Ini kan pertanyaan tentang suamiku. Kenapa kamu mencoba menjawabnya? Tentu saja, pencipta dunia ini akan menulis sesuatu seperti... Lizzie mencoba menjawab, tapi Edith memotongnya dengan tatapan tajam. Dia menjawab bahwa Kilian baik-baik saja, tapi sebenarnya Lizzie tahu bahwa Kilian terlihat tertekan akhir-akhir ini. Ini adalah dunia buruk yang hanya diceritakan dari sudut pandang pemeran utama wanita. Bagaimana menurutmu, Kilian? Duke Ludwig bertanya pada Kilian saat mereka berdiri di tengah angin sejuk. Mereka berdiri di sisi Gunung Phileak yang menghadap ke Raisin, tanah milik Kilian yang akan diterima dengan gelar bangsawan. Ini cukup bagus. Kilian berusaha terdengar acuh tak acuh, tetapi Duke Ludwig memperhatikan bahwa putranya cukup senang. Dia akan merasa sedikit buruk jika tidak melakukannya. Raisin adalah tanah yang dia pilih untuk Kilian dengan sangat hati-hati. Jaraknya agak jauh dari ibu kota, namun hanya sedikit perkebunan yang memiliki potensi pengembangan sebesar ini. Dan jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, 10 hari perjalanan dengan kereta. Tentu kurang dari seminggu jika menunggang kuda, jadi tidak terlalu jauh, meski di beberapa tempat membutuhkan waktu 1 bulan. Kilian cukup puas dengan Raisin. Bahkan, dia sedikit khawatir dengan harta warisan mana yang akan diberikan ayah dan saudara laki-lakinya kepadanya. Dia biasanya berpikir itu tidak masalah, tapi jika dia akan membawa Edith yang angkuh untuk tinggal bersamanya, dia tidak akan bisa membuat Edith melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya. Tetapi, dengan harta warisan seperti ini, dia tidak akan mengatakan apapun. Dan ayahku pasti mempertimbangkannya karena memberiku harta yang begitu bagus. Kilian yang sudah lama tidak berniat melanjutkan pernikahannya dengan Edith, kini berpikir untuk membawanya ke tanah miliknya. Edith lebih bisa ditoleransi daripada yang dia duga, dan dia tahu bahwa hati Lizzie telah meninggalkannya. Setelah aku mengambil keputusan, aku merasa lebih baik. Oke, ini dia. Angin awal musim panas di lereng gunung terasa menyegarkan, menghilangkan sisa-sisa penyesalan. Berada di utara, Raisin lebih sejuk dibandingkan ibu kota sepanjang tahun, yang menyenangkan dibandingkan dengan ibu kota yang semakin hari semakin panas. Seberapa dingin di musim dingin? Sedikit lebih dingin dari ibu kota, salju lebih merupakan masalah daripada suhu. Karena awan salju tidak dapat melewati Gunung Phileak, Raisin mendapatkan banyak salju, namun tidak pernah ada insiden longsor atau terisolasi. Jadi begitu. Kecuali salju musim dingin, perkebunannya bagus. Selama Edith tidak mengeluh kedinginan, itu saja cukup. Dan jika dia mengeluh, aku bisa memberinya mantel bulu. Bodoh sekali jika aku menolak perkebunan ini hanya karena cuacanya agak dingin. Raisin tidak mempunyai lahan yang sangat luas, namun produksi pertaniannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan luas lahannya. Tanahnya subur dan curah hujannya sedang. Dan karena tidak adanya kota-kota besar yang mampu menyerap generasi muda, jumlah angkatan kerja yang ada cukup besar. Dengan banyaknya generasi muda, alangkah baiknya jika kita mengembangkan industri selain pertanian. Jika kita bisa membangun jalan melintasi pegunungan Phileak, kita bisa menjadi titik tengah bagi para pedagang yang melakukan perjalanan ke seluruh kekaisaran. Itu ide yang bagus, tapi sebaiknya kita memastikan kawasan ini diawasi dengan baik. Masuknya orang luar pasti akan meningkatkan kejahatan. Kilian mengangguk penuh semangat. Pemandangan tanah miliknya di hadapannya membuatnya tidak sabar untuk mencoba ini dan itu. Sekarang, ayo kembali ke kastil. Iya, turun dari Gunung Phileak, mereka kembali ke kastil. Vincent, kepala pelayan kastil, sedang sibuk dengan kembalinya majikannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia sudah menyapu dan menggosok kastil luar dan dalam sejak dia mendengar mereka datang. Tapi sepertinya hal itu tidak mengganggunya. Sebenarnya, Kilian juga tidak. Kastil itu telah diserahkan kepada penjaganya, sehingga tidak memiliki dekorasi dan kemewahan yang diperlukan untuk kehidupan bangsawan. Kastilnya sendiri terawat dengan baik, tapi dekorasi dan perabotannya sangat kasar. Seberapa banyak Edith akan meributkan hal itu?
Meski merupakan keluarga tercela, kekayaan keluarga Rigelhoff tidak boleh dianggap remeh. Jumlah uang yang keluarga habiskan untuk membeli pakaian Edith saja sangatlah besar. Jadi kastil tersebut bukanlah tandingannya. Ketika aku kembali ke ibu kota, hal pertama yang perlu kulakukan adalah mencari tukang perabot yang bagus. Aku akan memeriksa beberapa permadani dan lambang, dan aku akan memintanya memeriksa hal-hal lain. Tidak ada waktu yang boleh terbuang, karena aku berniat datang ke kastil segera setelah aku menerima gelar tersebut. Yang terbaik adalah pindah sesegera mungkin ke perkebunan. Dan aku tidak suka berpikir bahwa masalah akan muncul di rumah Du karena Edith. Aku ingin tahu apakah dia akan kesulitan berada jauh dari pesta dan kemewahan hidup. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Ada beberapa hal yang harus dia tanggung untuk menjadi seorang kontes. Kalau dipikir-pikir, Edith belum pernah menghadiri pesta sejak pernikahannya. Mungkin dia akan baik-baik saja di sini. Jika terlalu sulit, aku bisa mengirimnya ke ibu kota untuk musim dingin. Ya, dia akan baik-baik saja. Terlepas dari kekhawatirannya, Kilian memutuskan untuk menatap masa depan dengan harapan. Selama tinggal di Raizen, dia berbicara mendalam dengan ayahnya tentang masalah harta warisan dan arah yang harus mereka ambil. Lalu kembali ke ibu kota. Itu adalah saat ketika hati Kilian membengkak karena memikirkan kebebasan. Dan tanpa disadarinya, Edith ada di tengah-tengah pikirannya.